Aplikasi dan game sangat digemari banyak orang dan anak-anak muda. Semua orang tidak bisa terlepas dari aplikasi dan games. Selamat malam Coach Mike, hari ini saya Joshua Susilo dan Clive Dimitrius akan mempresentasikan tentang Community Gamers for New Era. Problem saya adalah terlalu banyak anak zaman sekarang yang kecanduan terhadap game online dan tidak bisa lepas dari bermain game online. Dampak dari seseorang yang mengalami kecanduan terhadap video atau permainan berbasis internet game online itu sangatlah besar. Seseorang yang mengalami adik di samping itu juga mengalami keluhan secara fisik dan mengalami perubahan struktur dan fungsi otak. Dan di zaman sekarang, banyak sekali anak-anak muda yang melakukan kegiatan yang negatif dan memiliki dampak yang negatif bagi diri mereka maupun masa depan mereka. Contohnya adalah narkoba, alkohol, dan kenakalan remaja yang lain. Ini bisa menyebabkan kerugian bagi diri mereka sendiri atau orang-orang di sekitar mereka atau merugikan orang lain. Overview-nya adalah anak-anak zaman sekarang itu terlalu kecanduan untuk bermain games karena terlalu banyak waktu luang di masa pandemi ini, dan games membuat mereka tetap merasa bosan dan menyenangkan untuk dimainkan setiap hari. Bisa dilihat di tahun 2020, COVID dimulai, dan semua orang hanya di rumah dan mengisi waktu luang mereka dengan bermain game. Di tahun 2021, anak-anak muda semakin kecanduan dalam bermain games. Di tahun 2022, mulai banyak aktivitas di luar rumah karena COVID sudah semakin menurun. Maka dari itu kami melihat peluang yang sangat besar di tahun 2023 ini dengan adanya kesempatan bersama Whiteman kami bisa merangkul anak-anak muda untuk membuat komunitas game yang lebih positif. Banyak sekali gamers-gamers di luar sana yang masih berumur remaja. Seperti yang kita tahu, masa remaja seharusnya masa di mana mereka menghabiskan waktu untuk mencari jati diri dan juga mempersiapkan masa depan mereka. Tetapi banyak remaja-remaja zaman sekarang yang rusak akibat pergaulan bebas, seperti narkoba dan juga alkohol. Hal tersebut memberikan dampak negatif terhadap mereka. Salah satu faktor pendukung mereka melakukan hal tersebut adalah mereka berada di environment yang negatif dan juga dikelilingi dengan orang-orang yang positif. Dengan hadirnya komunitas game ini yang diisi dari beberapa gamer-gamer profesional dari Indonesia yang sudah mengharumkan nama Indonesia, diharapkan komunitas ini bisa untuk menjadi wadah yang positif dan juga memotivasi para gamers-gamers muda di Indonesia agar bisa mengharumkan nama bangsa juga di dunia, dan juga mereka bisa tahu juga kalau dari games ini mereka juga bisa dapat pekerjaan dan juga bisa dapat uang untuk masa depan mereka yang lebih baik, sehingga mereka bisa melakukan hal yang positif dan juga mempunyai wadah yang positif juga untuk menyalurkan hobi mereka yang kemudian bisa menjadi pekerjaan untuk mereka, sehingga mereka terbebas dari kenakalan-kenakalan remaja yang sering terjadi di masyarakat. Di era yang serba digital seperti ini, games bukan hanya sekedar games, tapi sudah menjadi industri dan juga industri yang sangat besar. Banyak sekali anak-anak muda yang ingin menjadi seorang gamers profesional. Karena selain mereka bisa bekerja dari hobi mereka, mereka juga bisa mendapatkan uang dan uang dari hobi mereka. Tentu itu adalah semua impian orang untuk bisa mendapatkan pekerjaan dan mendapatkan uang dari hal yang mereka cintai. Dengan adanya komunitas ini, mereka bisa menyalurkan hobi mereka dan bisa mempunyai tempat perkumpulan yang positif untuk bisa mendukung mereka menjadi gamers profesional dan juga mempunyai support system untuk mereka. Dan yang pasti fokus utamanya adalah mereka terjauh dari kenakalan-kenakalan remaja yang bisa memberikan dampak negatif untuk mereka. Karena mereka adalah penerus-penerus generasi bangsa yang seharusnya bisa membanggakan negara ini, bukannya merusak diri mereka sendiri dengan kenikmatan-kenikmatan sementara. Sekian presentasi dari saya dan Joshua. Terima kasih, Tuhan memberkati.